Salam inovatif. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat dan jelas tentang apa itu filsafat dan pembagian zaman dari filsafat. Anggap saja video ini adalah sebuah pengantar atau sebuah awal dari materi yang akan masih banyak lagi ke depannya, yang tentunya akan kita bahas bersama-sama. Dan jangan lupa teman-teman sekalian agar selalu setia sebagai viewers dan terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Apa itu filsafat? Istilah ini mungkin sering muncul berupa pertanyaan di tengah-tengah kita, dengan berbagai ragam jenis pertanyaan terkait filsafat. Kali ini saya akan uraikan penjelasannya. Dan bagi para viewers budiman yang mempunyai definisi sendiri, silakan berkomentar di kolom komen. Sederhananya, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Namun, sebenarnya filsafat juga mempunyai arti yang luas dan beragam bila didefinisikan dari berbagai ilmu pengetahuan dan sudut pandang tertentu. Misalnya, filsafat secara harfiah yaitu filosofia yang berasal dari dua kata. Philo sama dengan cinta, sophia sama dengan kebijaksanaan, yang kemudian berarti cinta akan pencarian kebijaksanaan. Definisi ini pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras. Kemudian secara terminologi, para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Lain halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Agar kita mudah memahami filsafat secara sederhana, cukup mengingat filsafat adalah hakikat. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya atau dasar atau juga intisari. Periode filsafat. Filsafat sendiri tentunya juga memiliki klasifikasi menurut zaman, secara periodik dan secara periodisasi. Secara periodik adalah menurut periode tertentu atau berkala, dan secara periodisasi adalah pembagian menurut zamannya atau penzamanan. Pembagian secara periodisasi atau zaman filsafat barat adalah zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan zaman kini. Kemudian dan secara periodik, zaman pra-Yunani kuno yaitu zaman batu, zaman Yunani kuno abad 6 sebelum Masehi, zaman keemasan filsafat Yunani juga sekitar abad 6 sebelum Masehi. Masa Helentis dan Romawi 359 sampai dengan 323 sebelum Masehi. Zaman abad pertengahan yaitu abad awal Masehi. Zaman Renaissance awal 1600-an. Zaman modern 1596 sampai 1650. Hingga akhirnya sampai kepada zaman di mana saat ini kitalah yang akan menjadi filsuf selanjutnya. Kitalah yang akan mendefinisikan filsafat dan kita juga yang akan menentukan kemana arah filsafat ke depannya. Dan inilah filsafat pada zaman kontemporer abad ke-20 sampai seterusnya. Apakah filsafat pada zaman ini akan lebih maju dari berbagai aspek atau malah sebaliknya? Filsafat akan mundur dari berbagai aspek, terutama dari peminatnya, di mana sering kita ketemui orang yang sangat anti akan filsafat pada saat ini. Seolah filsafat adalah sesuatu yang berbahaya bagi pikiran sampai pada kehidupan. Mari kita tentukan